Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para kekasih Allah, hamba Allah, pada malam Jumat ini, Sayyidul Lail, Sayyidun Nahar, Sayyidul Ayyam, kita bersyukur diberikan kekuatan, kesempatan, hidayah hadir di rumahnya untuk littaqarrub ilaihi, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadanya. Rahmat yang paling besar dalam hidup kita ialah manakala Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalannya sehingga kita bisa mendekati dirinya lebih dekat dan dekat sedekat-dekatnya dan sampai kepada apa yang biasa disebutkan para sufi dengan ittihad, kesatuan di dalam feeling, di dalam perasaan. Oleh karena itu tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian, mari kali ini kita mencoba untuk memohon dengan sungguh hati kepada Allah. Ya Allah, waktu yang singkat ini anugerahkanlah pemahaman yang sangat mendalam sehingga kami bisa merasakan kedekatan itu di dalam batin kami. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu sekalian, salah satu tantangan yang kita hadapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ada yang disebut dengan hijab. Apa yang dimaksud hijab? Hijab artinya selubung. Hijab artinya tirai. Hijab juga bisa berarti gorden, penutup yang menghalangi kita untuk melihat hakikat dirinya. Dirinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab atau tantangan yang paling berat bagi para salik. Kita di sini insya Allah Bapak Ibu semoga sudah masuk pada kategori salikin. Salik artinya dari akar kata salakah, jalan, berjalan ya. Salaka yasluku, berjalan, tapi berjalan secara batin, spiritual journey. Spiritual journey itu perjalanan batin kita yang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, mi'rajnya bukan hanya pada waktu ia salat, ketika ia sedang tafakkur, ketika ia sedang takhannus, ketika ia sedang berzikir, naik terus kepadanya. Bahkan lebih banyak tinggal di atas ketimbang di bawah. Inilah yang pernah saya sampaikan, orang yang seperti ini disebut manusia-manusia langit. Kita yang tidak pernah mendaki ke atas dan kita yang mendakinya juga nggak pernah sampai ke atas, turun naik terlalu beban kita itu terlalu berat sehingga kita tidak bisa mencapai puncak.
maka itu kita dalam proses perjuangan Bapak Ibu. Malam Jumat ini tidak ada kesulitan bagi Allah sedikit pun jika ingin mengangkat kita semua hambanya naik ke haribaannya, mendekati dirinya sedekat-dekatnya. Sebesar apapun dosa kita, lupakanlah, karena pengampunan Allah jauh lebih besar ketimbang dosa besar sebesar apapun. Jadi jangan pernah kita berkecil hati Bapak Ibu. Bukan orang seperti saya yang bisa dekat. Orang yang memandang kerdil dirinya karena banyaknya dosanya, seolah-olah menuduh Tuhan itu tidak Maha Pengampun. Padahal Allah menciptakan manusia dengan cinta. Jangan kita Saya ulangi, jangan kita memandang remeh diri kita. Kalau kita sudah punya keinginan dalam hati kita untuk sadar, itu sudah dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Karena itu, keinginan yang sangat luhur inilah nanti yang akan menyingkap tabir-tabir itu. Banyak kali saya sampaikan pada kesempatan ini, seandainya ada pengandaian, lebih baik kita tawadhu, merendahkan diri kepada Allah untuk menandakan kita ini adalah hambanya yang dhaif. Karena kita dhaif, memohon pertolongannya, itu lebih baik ketimbang kita menepuk dada, alhamdulillah kami sudah termasuk orang yang pilihan Tuhan, sudah 15 tahun ngaji di Sunda Kelapa, sudah bab keberapa ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Mungkin kita ilmunya tinggi tapi berkahnya kurang. Mungkin ada saudara kita itu ilmunya baru kemarin tapi itu berkah. Apa yang dimaksud berkah Bapak Ibu sekalian? Divine influence, divine interventions, campur tangan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Itu sulit tuh dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia itu. Berkah. Berkah seolah-olah kita menganggap berkah itu mistik. Enggak. Berkah itu kalau seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah membuka kedua tangannya untuk menerima kenyataan diri hambanya. Wahai hambaku, memang kamu berlepotan dosa, bukankah aku Maha Pembersih? Wahai hambaku, engkau memang berlumuran dosa, tapi bukankah aku memperkenalkan diriku, aku Maha Pengampun daripada segala dosa. Siapa yang bisa menghalangi aku untuk mengampuni kalian? Ada optimisme di dalam diri kita, tapi bukan kesombongan. Lain optimisme, lain keangkuhan, kebanggaan, kesombongan. Iya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, ada dua, sebelum saya lebih lanjut ini bicara tentang hijab, ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita bedakan di sini. Ada yang disebut dengan salik, orang yang sudah melepas seluruh beban-beban duniawinya dan sudah naik di atas rel kebenaran Tuhan, Shiratal Mustaqim. Betul-betul kondisi lahirnya dan kondisi batinnya itu sudah itu sudah melekat Tuhan di dalamnya. Nah, itu salik. Salik itu artinya betul-betul sudah mewakafkan dirinya untuk tidak akan lagi balik ke belakang. Inilah jalan hidup saya dan saya tidak akan kembali menjadi manusia liar. Aku ingin menjadikan diriku sebagai manusia jinak di dalam rangkulan kebesaran Tuhanku, dan seluruh pilihan hidupnya memang mengarah pada Shiratal Mustaqim,
lupa kalau dia itu zigzag, lupa kalau itu turun naik. Tapi kalau orang mau disebut salik tetapi masih suka nyeleneh kanan kiri atau masih suka turun naik, apa itu turun naik kiri kanan? Kalau ditimpa musibah anjlok ke bawah, frustrasi dia, kalau perlu bunuh diri. Tapi kalau diuji dengan kemewahan, dia tepuk dada, dia bangga, mabuk dia. Itu orang yang fluktuatif begini. Kalau orang fluktuatif turun naik, itu memperlambat sampainya kepada Allah. Kenapa lambat? Mestinya kan bentangannya lurus, tapi dia turun naik. Berapa kilometer turun, berapa kilometer naik. Tapi kalau orang tembus jalan lurus tanpa naik turun, mana lebih cepat sampai, Bapak Ibu? Yang lurus. Apalagi kalau turun naik itu bisa muntah itu. Ada lagi tidak turun naik, tapi kanan kiri dia. Wah, kanan kiri. Kalau dia bersama dengan kelompok-kelompok liberal, oh iya kok memang begitu. Quran itu kan apa maunya manusia. Jadi Al-Quran itu sepertinya stempel apa maunya manusia, carikan ayatnya ada itu. Itu liberal. Ya. Kiri banget itu. Tapi juga ada sebaliknya, kalau ketemu lagi dengan kelompok-kelompok keras hardliner itu, bukan main, pokoknya pemerintah ini kafir dan seterusnya, cuma dia yang muslim. Jadi hidupnya habis terseret ke kiri kanan, kapan nyampenya? Siratal mustaqim ialah tidak turun naik dan tidak kiri kanan. Siratal mustaqim, lurus. Sekalipun dia tidak bersama mayoritas, karena dalam Islam belum tentu mayoritas itu benar. Nabi dianggap orang gila, innaka lamajnun, orang itu gila, jangan ikuti. Nah, seorang yang memiliki keimanan, dia tidak takut berbeda pendapat dengan mayoritas. Dia juga tidak takut kesepian pada pendapatnya sendiri. Ya, ini yang sangat penting, bukan angin-anginan gitu. Wah, kemana angin keras meniup, arahnya ke situ. Seorang yang beriman, sekalipun ada tantangan di depan, siratal mustaqim. Gak ada dunianya, mau apa lagi? Ya, cuman kalau orang terkait dengan dunia, terkait dengan harapan-harapan hidup, mau glamor, mau populer dan sebagainya, wah itu sulit menemukan jalan lurus tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jalan lurus itu ketika kita merujuk kepada hati nurani kita. Hati nurani itu tidak pernah bohong, Bapak Ibu sekalian. Istafti qalbah, mintalah pandangan kepada hati nuraninya. Kalau nurani kita membisikkan, jangan pergi, ajakan ke puncak itu ngapain? Lewati masa-masa itu. Masa dari dulu hidupnya ke puncak melulu, seolah-olah puncak itu puncak kebahagiaan. No, puncak kebahagiaan itu di Sunda Kelapa. Ngapain ke situ? Coba, berapa salat sunat yang hilang di sana? Jamak misalnya kan, kalau kita menjamak salat, otomatis kehilangan kita salat qabliyah ba'diyah kan? Karena kalau kita menjamak kan nggak ada salat qabliyah ba'diyah. Kalau kita ke sana, walaupun musafir, masa cuma ke Bandung musafir, nggak puasa Senin Kamis lagi? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang diberi petunjuk siratal mustaqim, dia tidak bergeming sedikit pun. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ada dua, ada salik, ada yang disebut
Saya belum tahu bahasa Indonesianya ini yang pas. Mutabarrik. Mutabarrik itu artinya begini. Kalau salik, ya, salik itu lahir batin memang sudah mewakafkan dirinya kepada Allah. Dia sudah terang dalam batinnya. Dia sudah kokoh pada pendiriannya. Dia sudah tidak mau bergeming. Inilah hidup saya. Ini patokan saya. Daya tarik apapun kanan kiri atas bawah, saya tidak. Saya sudah mewakafkan hidup saya di jalan ini. Tapi kalau mutabarrik, semangatnya iya masih, tapi kadang-kadang dalamannya masih suka menyesal, masih bimbang. Aduh, kalau saya menggabung itu mungkin saya dapat. Masih ada keraguan sedikit, tapi sudah menampakkan penampilan fisiknya mirip dengan salik. Kalau salik itu lahir batin, tapi kalau mutabarrik itu lahiriahnya oke, tapi dalamannya masih ragu dia. Kalau saya ikut dengan dia pasti dapat juga. Ya udahlah, nggak apa-apa risikonya. Jadi nyesel. Tapi kalau salik nggak pernah menyesal sedikit pun. Inilah hidup saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau itu, ya kan nanti bisa dua-duanya kan, bisa kita peroleh kan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia juga ingat-ingat ayat yang bisa memberikan pembenaran pada dirinya bahwa dia bisa kanan kiri atas bawah. Orang yang suka apa itu? Orang yang suka menipu dirinya dengan ayat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan cuma orang lain bisa ditipu dengan ayat. Saya ulangi Bapak Ibu, hati-hati di sini. Bukan cuma orang lain bisa ditipu dengan ayat. Kita juga bisa menipu diri kita dengan ayat. Ya. Siratal mustaqim, berdoa siang malam. Tapi enggak apa-apa kan ada ayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dua-duanya deh. Jadi itu dia meninabobokan dirinya dengan ayat. Ya, kita kan enggak boleh ria. Enggak apa-apa kalau kali ini kan mendidik. Ada ayatnya kan. Fama bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, jadi dia memanipulasi ayat itu untuk menipu dirinya sendiri. Enggak apa-apa. Alhamdulillah kami termasuk beruntung ya. Punya suami yang hebat, punya orang tua yang hebat. Habis lingkungan keluarganya dijual. Untuk apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi dia menipu dirinya dengan ayat. Padahal ayat itu maksudnya bukan itu. Saya pernah dengarkan Ustadz, enggak apa-apa kalau yang begini ini. Memang kalau alirannya Pak Nasar lain, tapi kalau itu kan enggak. Ya, jadi dia mencoba untuk menipu dirinya sendiri dengan hadis atau ayat. Saya ingatkan kepada kita semua, orang yang konsisten itu namanya salik, tapi orang yang masih mendua, goyang-goyang pendiriannya Bapak Ibu sekalian, itu baru sampai kepada mutabarrik, dia ingin mencari berkah. Contohnya, misalnya dalam dunia tarekat ya, ada orang ke Aba Anom, ke misalnya di mana Tasik ya, dari Malaysia, dari Makassar, dari Medan segala macam untuk mengikuti haul Syekh Aba Anom di situ. Dia karena saking padatnya tempat itu, dia memasang tenda di jerami sawah di samping itu, atau dia makan di mobilnya. Dia nggak ikut sholat jamaah, nggak muat masjidnya kan. Dia cukup jabat tangan, asal sudah jabat tangan, nggak perlu ceramahnya. Itu mutabarrik. Pokoknya batinnya dapatlah berkah, sudah jabat tangan. Dia bercerita, banyak sekali yang datang. Tapi ada juga orang yang di dalam masjid dengarkan ceramah dari awal dari para penceramah dan konsisten, itu salik. Nanti saya jelaskan, kita dengarkan surah azan dulu Bapak Ibu. Ini penting membedakan apakah kita salik atau baru sampai kepada mutabarrik.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Salik ialah orang yang memelihara kualitas cinta pada dirinya sendiri. Ya, sedangkan kalau baru sampai kepada mutabarrik, itu masih apa itu namanya? Cintanya itu tebal tipis. Kalau pas ketemu dengan gurunya yang pas, 100% cintanya terhadap guru itu, lahir batin dia muntahkan semuanya kepadanya. Tapi giliran mursyidnya yang lain mungkin tidak tertarik, atau mungkin punya memori masa lampau kurang bagus dengannya, ya kasihlah cinta 10%. Tapi kalau salik, dia melihat semuanya sama. Ya. Jadi suasana cinta selalu dalam batinnya. Jadi sudah tidak punya objek cinta. Kalau yang pertama mutabarrik itu masih punya objek cinta. Aku mencintai keluarga saya. Nomor 2 keluarga suami saya atau istri saya. Masih membeda-bedakan. Aku mencintai si A, tapi aku lebih mencintai lagi si B. Hari ini aku paling cinta terhadap si B, tapi besok ternyata dikecewakan cinta kepada A. Jadi gampang luntur cintanya kepada seseorang. Ya, di sini bukan cinta birahi ya Bapak Ibu sekalian, cinta spiritual. Jadi sayang kepada mursyidnya si A, tapi karena ada lagi mursyid baru, wah rupanya ini guru saya yang paling hebat. Jadi gurunya yang sekian lama membinanya itu diakhir gitu ya. Padahal dialah yang telah membangun struktur batin di dalam dirinya sendiri. Hati-hati di sini. Orang yang sudah sampai ke tingkat salik, dia mengukur cintanya itu terukur. Saya harus hati-hati. Ya. Jangan sampai aku memusatkan cinta saya terhadapnya, besok saya menemukan kelemahannya, tiba-tiba aku berubah. Berarti aku tidak siratal mustaqim, aku tidak istiqamah. Aku tidak boleh membenci orang ini, siapa tahu hanya penampilannya yang jelek, tapi hatinya bening. Jadi tidak gampang mengukur, tidak gampang menjustis. Apa itu menjustis? Tidak gampang menilai seseorang. Hanya karena penampilan fisiknya tidak oke, maka aku nggak simpatik tuh sama orang itu. Orang yang seperti ini gampang berubah, itu pertanda belum salik, masih kepada tingkat mutabarrik. Nah sekarang kalau mutabarrik itu fluktuatif, tapi kalau salik itu lebih permanen. Salik itu jarang marah, hampir nggak pernah kelihatan marah. Tapi kalau mutabarrik masih suka meledak, tapi juga masih suka juga mencintai seseorang. Nah, jadi kelihatan sekali bedanya mana mutabarrik, mana salik. Tentu yang kita harapkan, semoga kita semuanya menjadi salikin. Ya, salikin artinya konsisten berpegang teguh kepada prinsip. Kita tidak pernah membenci orang lagi. Kenapa? Karena bukankah orang itu adalah representatifnya dia juga. Nah inilah yang kita sebutkan di sini, hijab atau tantangan yang paling berat bagi para salik di safar awal dalam step 1 ini, perjalanan pertama, ialah keberadaan keanekaragaman makhluk, keanekaragaman manusia. Kenapa? Karena kita masih berfokus pada mata bumi. Mata bumi yang kita lihat terlalu banyak yang kita lihat. Kalau mata langit yang kita gunakan hanya satu yang kita lihat. Ya. Selama orang itu masih melihat alam ini banyak, al-kathrah, the manyness, maka sulit melihat keseragaman atau al-wahdah, the oneness.
Kalau berhenti kesadaran kita kepada objek materi duniawi ini, maka pasti kita akan melihat banyak. Ada berbagai macam fakultas, jurusan. Lupa universitasnya. Tapi kalau orang di tingkat atas yang dia tonjolkan universitasnya, tidak lagi terkecoh melihat fakultasnya, apalagi tidak lagi asyik melihat jurusan-jurusannya. Orang yang bermata langit, dia tidak hanya fokus melihat Jakarta, tapi dia melihat Indonesia. Indonesia bukan cuma Jakarta. Lebih tinggi lagi, dia tidak hanya melihat Indonesia, tapi dia melihat Asia Tenggara. Lebih tinggi daripada melihat Indonesia. Lebih tinggi lagi, dia tidak melihat hanya Asia Tenggara, dia melihat planet bumi, seluruh dunia masuk dalam cakupannya. Dia tidak terkecoh apa hal-hal yang sifatnya mikro. Bapak Ibu sekalian. Nah, selama kita masih terpengaruh oleh partikel-partikel yang detail yang banyak itu, yang sifatnya mikro, maka kita belum disebut sebagai manusia langit. Nanti itu kan ujung-ujungnya mempertentangkan, oh ini baik, tapi sebaliknya itu tidak baik. Tapi kalau kita dari atas melihatnya, nggak ada lagi kita melihat itu baik. Memang itu baik, tapi fungsinya adalah seperti itu. Memang itu jelek, tapi fungsinya seperti itu. Saya pernah mencontohkan kan Bapak Ibu. Selama kita melihat mikro, WC, toilet di situ, itu kumpulan najis, jorok ya kan Bapak Ibu. Sebaliknya kalau melihat mihrab, itu hafal Quran yang baru bisa berdiri di situ. Berarti tempat ini mulia ini. Nggak boleh pakai sandal. Kalau di toilet harus pakai sandal. Dua kutub yang sangat berbeda. Kalau kita melihat secara mikro, toilet dengan mihrab berjauhan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang makro, tidak sempurna sebuah masjid tanpa mihrab dan tanpa toilet. Toilet gunanya penting juga, mihrab juga fungsinya penting. Nah, kalau kita masih suka mempertentangkan antara toilet dengan mihrab satu sama yang lain, berarti kita masih larut di bumi. Tapi kalau kita sudah melihat aspek fungsi dan persamaannya, tidak lagi ada pertentangan. Dia yang tampil dalam bentuk zahir, dia juga batin. Dia tinggi di dalam kerendahannya dan dia rendah dalam ketinggiannya. Dia batin dalam kezahirannya dan dia zahir dalam kebatinannya. Udah sempurna deh. Jadi kalau orang hanya melihat mikro, belum bisa melihat makronya, berarti belum sempurna sebagai seorang salik. Seorang salik, dia bisa melihat banyak, tapi dia juga bisa melihat satu. Kalau kita masih lebih banyak melihat kenyataan atau wujud ini banyak, berarti masih rendah pencapaian kita. Tapi kalau kita sudah lebih sering melihat kenyataan ini satu, meskipun banyak tapi yang terlihat hanya satu, maka kita berarti makamnya sudah lebih tinggi. Orang yang seperti ini jarang marah, jarang mengadu domba, jarang menghujat, dan jarang macam-macam. Kenapa? Dia melihat semuanya satu kok. Ya. Kalau kita masih asyik melihat, oh ini karpet merah, ini temboknya marmer, ada kubahnya, ada menarahnya, ada kipasnya, ya, ada mimbarnya kayu hitam, ada basementnya. Asyik melihat mikronya, lupa kalau yang dia lihat itu adalah masjid. Bukankah itu semuanya adalah masjid? Tidak bisa kita bicara tentang masjid seandainya tidak ada tembok, tidak ada menara, tidak ada mihrab, tidak ada lantai, dan tidak ada karpet. Mungkin kita melihat gudang, mungkin kita melihat lapangan. Kenapa ini disebut masjid? Karena ada ornamen-ornamen tadi. Nah, bagi orang yang arif Bapak Ibu, salik itu punya kemampuan untuk melihat banyak, tapi juga punya kemampuan untuk melihat hanya satu. Dia bisa melihat masjid
tapi dia juga bisa mempreteli masjid itu. Organ-organnya bermacam-macam. Siapa yang tampil dalam bentuk karpet, siapa yang tampil dalam bentuk dinding, siapa yang tampil dalam bentuk mihrab, siapa yang tampil dalam bentuk menara. Oh iya, itu masjid. Kalau begitu, bijaksana enggak mempertentangkan antara toilet dengan mihrab, sekalipun itu bertentangan? Enggak. Tapi bagi orang bumi, wah itu najis. Oh ini kita oke pakai mihrab. No. Sejelek-jeleknya toilet itu tidak sempurna sebuah masjid tanpa toilet. Jangan-jangan toilet itu lebih sering kita kunjungi ketimbang mihrab, ya kan? Nah itu kadang-kadang kita itu nggak fair pada diri sendiri. Wah sangat kita puji mihrab, tapi nggak pernah diinjak mihrab. Sangat membenci najis toilet di situ, padahal setiap hari dia di situ. Tapi tidak bijaksana juga lebih mencintai toilet ketimbang mihrab. Tinggallah di toilet, jauhi mihrab. Jadi seorang manusia bijaksana salik, Bapak Ibu, dia mampu menempatkan kapan harus melihat bumi ini banyak dan kapan harus melihat bumi ini satu. Kapan wujud ini harus dilihat satu dan kapan kita bisa lihatnya sebagai banyak. Kalau kita melihat bumi ini banyak, itu furqaniyah. Tapi kalau kita melihat wujud ini satu, itu namanya Qur'aniyah. Jadi Quran ialah melihat secara mikro. Furqan melihat secara mikro, Quran melihat secara makro. Nah, mana lebih tinggi, Furqan atau Quran? Quran. Jadi Quran, jadilah manusia Qur'ani. Manusia Qur'ani ialah orang yang lebih menekankan persamaan, bukan menekankan perbedaan. Iya. Wah, laki-laki, perempuan. Nah, kita di sini di Sunda Kelapa, insya Allah, alhamdulillah. Di masjid-masjid lain, mohon maaf, perempuan di belakang situ, ya. Sementara laki-lakinya di depan, bukan main. Seolah-olah jenis kelamin pertama di mata Tuhan laki-laki. Nah kalau kita di sini kan kita belah dua, ya. Mana lebih adil, Bapak Ibu? Perempuan di belakang situ, laki-lakinya di depan. Bukan hanya membelakangkan, tetapi secara psikologis juga merendahkan. Coba kita lihat, sudah di belakang, di bawah lagi kan. Dia sudah di depan, balkon lagi. Padahal itu Bani Adam juga kan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan laki-laki. Mau laki mau perempuan, siapa yang paling bertakwa? Jadi pemikiran kearifan ini perlu, Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi orang arif harus ada pengendalian diri. Jangan gampang larut dengan emosi. Seorang bijaksana itu tidak gampang bolak-balik. Ya. Ini penting. Hanya orang yang konsisten bisa sampai ke akhir, bisa sampai di ujung. Tapi orang yang turun naik, energinya habis, nggak nyampe. Orang yang kiri kanan, energinya habis, nggak nyampe. Tapi orang yang konsisten, energinya cukup, sampai di situ. Nah, jadi hijab adalah tantangan yang paling berat bagi para salik, orang yang berjalan menuju Tuhan, pada safar awal. Ya, step 1 ini. Selama orang masih melihat alam ini banyak, maka sulit melihat keseragaman, ya, atau al-wahdah. Ia harus mampu menyaksikan yang banyak itu menjadi yang satu. Yang banyak ini pada hakikatnya satu, dan yang satu itu pada hakikatnya Dia yang Maha Esa. Ini ma'rifah benar nih.
Kita harus mampu menyaksikan yang banyak. Ada karpetnya, ada kipas angin, ada tembok, ada jam dinding, ada mimbar, ada mihrab, ada toilet, ada menara. Itu wujud nyata itu. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus mampu melihat keseluruhannya itu hanya satu, yaitu apa? Masjid. Ini ilustrasi. Alam ini pun juga nanti yang bermacam-macam ini, itu bisa menjadi hanya satu. Alam. Apa itu alam? Artinya alamat. Alamatnya siapa? Alamatnya Allah. Tidak ada artinya kita bicara alam tanpa membicarakan siapa yang beradres pada alam itu sendiri. Alam itu tanda kan? Bahasa Arab alamun artinya tanda. Tandanya siapa? Tanda Allah. Orang yang melihat alam tapi tidak mau berkesimpulan ada Allah, maka itu mata batinnya buta itu. Ada pengingkaran. Kenapa disebut orang kafir? Dia melihat alam tapi tidak sanggup melihat penciptanya. Ia sudah mampu menyaksikan bukan hanya yang banyak ini menjadi satu, tetapi juga menyadari hakikat keberadaan segala sesuatu. Jadi bukan cuma sampai berhenti di masjid, tapi dia sudah mampu berkesimpulan siapa sesungguhnya masjid ini. Siapa yang tampil dalam bentuk bangunan seperti ini, partikelnya, pasirnya, batunya, semennya dan sebagainya. Dari mana itu semuanya? Alam ini siapa? Sebelum alam ini diciptakan oleh Allah, dari mana alam ini ada? Alam ini sebelum jadi alam, dia dari mana? Dia ditempatkan di mana? Sebelum alam ada, dari mana tempatnya sebelumnya? Asal usulnya alam ini dari mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana bapak ibu? Dari bapak ibunya kan? Bisakah bapak ibu hadir tanpa bapak ibu kita? Enggak bisa. Adakah hubungan antara bapak ibu dengan bapak ibu di sini? Ada enggak hubungan kita dengan orang tua kita? Pasti ada kan bapak ibu? Nah, adakah hubungan antara Allah dengan alam ini? Mengingkari itu disebut kafir. Ya. Jadi definisinya kafir kita meningkat lagi kan? Selama ini kan kita artikan kafir orang yang tidak percaya pada Allah. Nah, sekarang ini orang yang melihat alam tapi tidak mengakui adanya Allah, itu kafir. Kafarah. Artinya apa itu kafarah? Tertutup. Dia hanya bisa melihat alamat, ya, tapi dia tidak mampu menyimpulkan siapa yang beralamat pada alamat itu. Di mana tinggalnya Masjid Sunda Kelapa? Jalan apa namanya nih? Jalan Taman Sunda Kelapa. Dia tahu alamatnya Jalan Taman Sunda Kelapa, tapi dia nggak lihat masjidnya. Nah, ini agak kefilsafat sedikit Bapak Ibu. Tetapi kita memang di sini bukan mengajarkan pelajaran tasawuf, kita di sini bukan mengajarkan tarekat. Lain tarekat, lain tasawuf Bapak Ibu. Tarekat dalam pengertian populer kita di Indonesia itu bukan tariqah, tapi tarekat semacam organisasi. Ada unsur-unsur mistiknya di situ itu. Terlalu memuja syekhnya. Ya, boleh menghormati, menghargai guru syekh, tapi jangan sampai memitoskan, mensakralkan syekh. Yang bisa disembah hanya Allah, bukan mursyid. Tapi kalau kita sudah sampai mensakralkan syekh kita sendiri, seolah-olah syekhnya gak boleh salah, syekhnya gak boleh dibantah. Hati-hati di situ. Yang kita sembah hanya Allah, dan yang tidak pernah salah hanya Allah. Selama namanya manusia, itu pasti tidak luput dari kesalahan, tapi hormat kita selalu harus ada. Itu maksudnya. Nah, kita di sini insya Allah mungkin lebih tepat disebut dengan teosofi. Teosofi itu kita mempelajari tentang Allah melalui dua jalur, pendekatan akal dan pendekatan batin. Ya. Jadi kalau hanya
batin saja tanpa melibatkan akal itu kurang kokoh Bapak Ibu. Telan pokoknya, percaya saja ada Tuhan. Itu kadang-kadang kita kecewa. Kok saya langganan sholat tahajud Senin Kamis tapi langganan penderitaan? Tetangga saya langganan maksiat konglomerat. Mana keadilan Tuhan? Nah, pertanyaan seperti ini bukti bahwa orang itu beragama hanya melalui keyakinan, tapi tidak menggunakan akal. Insya Allah di sini kita mencoba memadukan antara akal dan batin untuk memberikan pembenaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan hanya harus masuk di hati, tapi juga harus masuk akal. Jangan hanya masuk akal tapi tidak masuk di hati, itu juga salah. Nah, di sini kita mencoba masuk akal tapi juga masuk di hati. Mana lebih kokoh? Ya, ini yang kita cari. Kemudian Bapak Ibu, dikit lagi. Ia tidak lagi sekedar melihat gunung itu gunung, pohon itu pohon, kucing itu kucing, langit itu langit, tetapi sudah menyadari sepenuhnya bahwa keseluruhannya itu tidak lain ialah tanda kutip wajah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, ya, lagi maha mengetahui. Kemanapun kita menghadap, kemanapun kita memalingkan muka, di situ kita menemui wajahnya Tuhan. Tapi di sini Bapak Ibu hati-hati. Allah tidak mengatakan fa aynama tuwallu fa thammallahu, enggak. Tuhan tidak mengatakan kemanapun kamu menghadapkan mukamu, di situ engkau melihat Allah. Jadi gelas ini bukan Allah, tapi ini wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah dalam Quran? Bukan face. Wajah itu artinya tajallinya, manifestationnya, penampakannya, seperti cermin tuh. Saya pernah contohkan, ini proyektor. Bapak lihat projection ini di atas ini, itu sebetulnya itu kamuflase. Saya matikan laptop saya, mati di situ, nggak Bapak Ibu lihat. Apakah proyektor ini wujud mutlak atau nisbi? Apakah ini wujud asli yang Bapak lihat atau palsu? Palsu. Yang aslinya di sini. Itu disebut wajah, tapi bukan zatnya. Zatnya di mana? Di sini, di situ wajahnya. Penampakannya, mungkin saya hati-hati menggunakan penampakan, soalnya di televisi itu apa tuh penampakan itu mistik tuh, ya, manifestation ya. Jadi tajallinya, tajalli paling enak itu sebetulnya, rasa bahasa Arabnya paling pas tuh. Ya, ia sudah berada pada apa yang disebut Ibnu Arabi dengan ketunggalan penyaksian, wahdatus syuhud. Jadi nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud wahdatus syuhud, wahdatul wujud. Nah, ini kan kontroversi. Bagi kita sesungguhnya apa itu wahdatul wujud atau apa itu wahdatus syuhud, itu memang kontroversi di dalam dunia filsafat dan ilmu kalam ya. Tapi bagi kita hakikatnya, bukan istilahnya yang kita lihat. Kadang-kadang kita tidak bisa menemukan satu istilah ya. Banyak sekali kita terpaksa meminjam bahasa yang mungkin tidak pas untuk itu. Ya, saya nanti pernah saya menggunakan istilah sentrifugal dan sentripetal. Itu kan bahasa fisika sebetulnya, kok dibawa ke masalah tasawuf? Karena kita nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Kalau kita dalam ilmu fisika Bapak Ibu, pergerakan menjauhi titik pusat itu namanya sentrifugal.
pergerakan mendekati titik pusat, titik sentral, itu namanya sentripetal. Nah, anggaplah titik pusat itu Allah, semakin dekat kita kepada Allah, itu namanya apa? Sentripetal. Semakin jauh kita dari titik sentral itu namanya sentrifugal. Sentrifugal itu terpental tuh. Ya, sama-sama pergerakan. Kalau kita lebih menekankan aspek persatuannya agama itu berarti agama sebagai faktor sentripetal. Tapi kalau kita tekankan agama itu masing-masing pada perbedaannya, agama tampil sebagai faktor sentrifugal. Nah, sekarang bangsa majemuk seperti Indonesia, jangan kita berpikir sentrifugal, tapi kita harus berpikir sentripetal. Orang yang suka berpikir sentrifugal itu bisa menjadi provokator tuh. Tapi kalau orang sudah menjadi sentripetal, maka orang itu bisa menjadi pencerah, sang pencerah. Kamu benar, tapi Anda tidak salah. Kan enak gitu kan? Ya. Kamu benar, kamu nggak pernah benar. Menyalah. Nah, bangsa Indonesia kita ini perlu pemikir-pemikir sentripetal. Sudah terlalu banyak pemikir sentrifugal. Nah, mudah-mudahan jamaah kita di Masjid Sunda Kelapa ini menjadi pemikir sentripetal, minimal di lingkungan keluarganya sendiri. Anaknya bertengkar, nak, kamu tidak salah, tapi lain kali jangan begitu. Abang, sekalipun Anda benar, tapi jangan mengungkapkan kebenaran dengan caranya seperti itu. Kadang-kadang kebenaran itu kalau diwujudkan dengan cara yang salah menjadi tidak benar. Ya. Kadang-kadang juga sebetulnya salah, tapi pengungkapannya bagus, santun, disangka itu adalah baik dan benar, itu juga salah. Jadi kita harus mampu secara jeli. Ada kebenaran sangat benar, tapi cara pengungkapannya adalah kasar, tidak berakhlak, maka itu menjadi gugur kebenarannya. Ada juga sesungguhnya sangat batil, sangat salah, tapi cara memperkenalkannya bagus, ya. Oh, itu baik memang. Itu juga salah. Kenapa? Membenarkan yang salah. Yang paling bagus itu benar, tapi benar juga menampilkan kebenaran itu. Ya kan? Nah, tasawuf Bapak Ibu ingin mencoba untuk menampilkan benar itu benar dengan cara yang benar penampilannya. Nah, terus terang bangsa Indonesia kita ini membutuhkan tasawuf. Ya. Kalau overdosis fikihnya terlalu hitam putih jadinya, akibatnya salah menyalahkan. Bukan berarti fikih tidak boleh, tidak benar, enggak. Sangat penting fikih itu. Tapi kalau fikih melulu tanpa ada tasawufnya, semuanya mau benar. Coba kita lihat di fikih, penuh dengan pertengkaran-pertengkaran tuh. Sangat rigid. Tapi itu juga diperlukan untuk kepastian hukum. Cuma perlu dibungkus dengan tasawuf. Kalau ada tasawuf, berakhlak kita. Walaupun itu nanti ada tasawuf akhlaki ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kita anut di sini, bahwa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaka. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, itu fasik, rusak. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak menghargai fikih, maka itu zindik, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, itulah yang benar. Ya, santun tapi benar. Nah, itu kan. Kalau tasawuf melulu salah pun juga kelihatannya benar. Ya. Tapi kalau fikih melulu ya benar, tapi penampilannya salah. Kenapa? Wah, salah kamu. Oh, tidak bisa. Makanya itu Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, pertama kali yang diperkenalkan Allah itu apa? Tauhid di Mekah. Baru menyusul fikih syariah di Madinah. Jadi
Quran mengajari kita yang paling bagus harus kita mulai sebetulnya. Permulaan belajar agama itu adalah mulailah dari akar, batang, baru masuk ke ranting, daun, dan buah. Nah, kita di Indonesia kebanyakan ini, mohon maaf, kita mulai dari daun baru masuk ke ranting, kadang-kadang nggak sampai ke batang sudah pensiun, sudah nggak bisa belajar lagi. Jadi kita hanya tahu mikro-mikronya itu, tapi nggak tahu batangnya. Kalau kita belajar dari batang baru turun ke ranting, cabang, kan enak itu. Kalau kita lihat Allah menciptakan pohon, duluan mana tangkai daun daripada pohon? Pohon dulu baru ranting kan, akar dulu baru pohon. Nah, kita mestinya seperti itu. Perbaiki dulu tauhid kita, kemudian kita belajar fikih. Walaupun berbeda kita, oh iya, itu hanya perbedaan satu pohon kok. Ya, cuma jalurnya Anda ke selatan, saya jalur utara, sama-sama kita pohon. Tapi kalau kita belajar dari rantingnya, kalian salah. Kenapa? Karena dia tidak melihat batang yang bisa menyatukan dirinya kan. Ini mohon maaf. Karena itu komprehensiflah kita di sini. Masalah pendidikan ini sangat penting memang. Bagaimana bisa menjelaskan pohon, ranting, daun kalau cuma 2 jam pelajaran seminggu anak-anak kita diajar? Itu juga masalah waktu. Oke lah, kurikulum 2013 tambah 3 jam. Tapi persoalannya adalah pengajarnya. Ada waktunya, tetapi yang mengajarkan anak-anak tentang agama itu mereka-mereka yang sudah terstruktur dalam pikirannya seperti dulu lagi kan. Nah, jadi memang kita perlu pendekatan komprehensif, ya kan? Kurikulumnya harus komprehensif, guru yang akan mengajarkannya itu juga harus wawasannya luas, komprehensif. Karena kurikulum sebagus apapun, kalau gurunya itu juga, tetap yang diajarkan apa yang di kepalanya itu. Jadi memang harus memulai dari sebuah generasi sebetulnya. Saya tidak ingin kasar mengatakan harus potong satu generasi, itu nggak berakhlak. Kita mulai menanam satu generasi baru ke depan, bagaimana menatap Indonesia ini sebagai bangunan yang komprehensif, bangunan yang holistik, bangunan yang terstruktur, bangunan yang sistematis, mulai dari mana berakhir kemana. Insya Allah saya sangat yakin anak-anak kita yang baru sekarang ini, ya meskipun dengan segala kekurangannya, tapi kita sudah melihat tidak lagi mewarisi pertentangan-pertentangan seperti apa yang pernah dialami oleh para generasi sebelumnya. Alhamdulillah kita di Jamaah Sunda Kelapa, Bapak Ibu, kita nggak pernah mempertentangkan tuh kunut nggak, ya, baca basmalah nggak, ziarah kubur boleh nggak? Kalau mau ziarah kubur monggo, kalau enggak juga jangan mengkafirkan orang, iya kan? Nah, dalam satu keluarga kita bisa berbeda, semuanya ada dalilnya kok. Tapi kalau berbeda dengan kita lantas dikafirkan, pada itu urusan furu'iyah, itu nggak bisa. Sekalipun urusan prinsip ya, jangan langsung mengkafirkan orang. Nah, sekarang ini terlalu gampang kita menjustis orang itu kafir, orang itu bid'ah, orang itu musyrik, orang itu sesat, dan seterusnya. Ya, sudah waktunya kita lebih arif. Ya, Mas, bisa nggak saya ditunjukkan dalilnya? Ya, kenapa ziarah kubur? Seingat saya kan ada hadis Nabi melarang perempuan ziarah kubur. Kok kenapa Anda menganjurkan orang pergi ziarah kubur? Itu kan enak tuh. Ya, jangan masa perempuan disuruh ziarah kubur? Kamu bertentangan dengan hadis loh. Ya, langsung guru yang satu itu tersinggung kan. Jadi sekalipun ya bagaimanapun juga manusiawi kalau dipermalukan di tengah umum, di tengah muridnya kan. Itu manusiawi kalau dia melawan. Wah, dia salah tuh, dia Wahabi, dia garis keras dan sebagainya. Jadi apa jadinya? Kita saling memvonis, saling memberikan merek-merek yang
menjatuhkan. Kalau kita, Mas bisa nggak saya disampaikan dalilnya apa ya? Barangkali saya khilaf atau tidak pernah saya menemukan. Kok perempuan bisa ziarah kubur? Kalau menurut Mas gimana? Seingat saya ini ada hadisnya. Oh iya, saya juga dulu seperti Bapak membaca hadis itu juga. Tapi setelah saya baca dan baca, akhirnya ketemu dalil lain. Menjelang Rasulullah wafat, ada hadis baru yang disampaikan. Dulu kuntu nahaitukum na'an ziaratul kubur. Saya dulu pernah melarang Anda untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang sudah boleh ziarah kubur. Mungkin dia tidak lihat hadis yang terakhir, dia hanya lihat hadis pertama kan. Benar, yang benar pertama itu karena memang hadisnya seperti itu. Yang kedua juga benar, karena dia sudah ada menemukan hadis baru. Jangan menyalahkan orang hanya karena lantaran orang itu tidak menemukan hadisnya. Ya, jadi ada akhlaknya. Sekarang sesama guru, sesama mubalik saling menjatuhkan. Bagaimana umatnya bisa tentram? Iya kan Bapak Ibu? Tidak ada yang salah kalau kita minta maaf, mohon maaf Ibu. Kemarin saya melarang ziarah kubur, ternyata ada hadis, kita berterima kasih kepada sahabat kita menunjukkan sebuah dalil. Ternyata ini yang benar. Enggak salah, enggak sumbi mulut kita minta maaf kepada orang yang menemukan kebenaran. Jangan pasang ancang-ancang, pokoknya sekalipun Anda benar, tapi ini pendapat saya. Itu ego namanya itu. Nah, saya berharap kita semuanya mendapatkan hidayah Allah, diberikan kebesaran hati, mau mengakui kelemahan diri sendiri dan juga mau mengakui kebenarannya orang lain. Dan semoga Allah memberkati kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.